Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang mana pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan salah satu syiar-syiar Islam yang sangat mulia, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan duduknya kita di majelis ilmu ini yang mana tak pernah bosan kita meminta mohon kepada Allah Ta'ala. Semoga dengan duduknya kita di majelis ilmu ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dan ini menjadi salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua ke dalam surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Berhadirat rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah amal-amal saleh. Alhamdulillah dari awal kita sudah membahas kitab yang diberkahi ini insyaallah, yaitu kitab Matan Abi Syuja, atau nama lainnya kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib. Kita mulai dari kitab Taharah, kemudian lanjut kitab Salat, lanjut kitab Puasa, lanjut kitab Zakat, lanjut kitab Haji dan Umrah. Kemudian juga sudah kita bahas lanjut kitab Al-Buyu' wal Mu'amalat, jual beli dan juga muamalah. Kemudian alhamdulillah insyaallah pada kesempatan kali ini kita masuk ke pembahasan kitab yang baru, bab yang baru, yaitu kitab An-Nikah, kitab nikah dan hal-hal yang terkait dengan pernikahan, terkait dengan perceraian, terkait dengan hak suami istri, terkait dengan khulu, bagaimana kalau istri yang meminta cerai terlebih dahulu, bagaimana tentang hukum mahar, bagaimana kalau dengan sigoh ta'lik, biasanya orang habis akad nikah terkadang suka ada yang namanya sigoh ta'lik, dan hal-hal yang terkait dengannya termasuk nanti masalah hak asuh anak, kemudian juga berkaitan dengan persusuan dan lain sebagainya, insyaallah ta'ala akan kita bahas. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita di kitab nikah, terakhir kita kemarin membahas tentang masalah muamalat, dan sepertinya di sini karena banyak pemain ya, banyak yang bersinggungan, maksudnya banyak yang berkaitan dengan hal-hal muamalat ini, mungkin insyaallah kedepannya perlu kita adakan kajian khusus atau bahkan mungkin daurah khusus yang berkaitan dengan fikih muamalah yang terkait dengan pengusaha, terutama pengusaha yang di bidang konstruksi, bidang pengadaan barang dan jasa, yang berkaitan dengan tender, berkaitan dengan etika dalam bisnis. Insya Allah akan kita bahas. Sekedar di spill aja ya, saya selama kurang lebih sepekan ini dari pekan kemarin mengumpulkan beberapa materi untuk nanti insya Allah bisa kita bahas tentang ini insya Allah di kesempatan yang khusus. Sekedar spill aja beberapa poin yang insya Allah nanti kalau ada kesempatan kita akan membahas secara mendetail tentang urgensi fikih muamalah bagi pengusaha, keutamaan mencari harta yang halal dan barokah, kenapa ada bisnis yang besar tapi tidak berkah, kemudian kita akan kita bahas tentang hukum asal muamalah, berkaitan dengan ridho, berkaitan dengan goror, berkaitan dengan riba, berkaitan dengan syarat-syarat yang berkaitan dengan pengusaha, akad-akad yang berkaitan dengan hal tersebut. Sebagiannya sudah kita bahas di bab muamalat. Kemudian juga tentang masalah misalkan addendum kontrak, pemutusan kontrak, perubahan spesifikasi pekerjaan, bagaimana pandangan Islam dan pandangan fikih muamalah menghadapi hal tersebut, atau mungkin ada kasus-kasus force major misalkan, juga ada pandangan Islam yang tentunya dalam hal tersebut, bagaimana tentang masalah pengadaan, tahapan pengadaan, prinsip amanah dalam pengadaan, kemudian transparansi, masalah manipulasi, kemudian juga masalah tender, juga terkait misalkan masalah tender yang PL, penunjukan langsung, pengadaan darurat, kemudian juga tender fiktif, tender yang sifatnya hanya formalitas, kemudian masalah pinjam bendera, kemudian juga tentang masalah tender yang kaitannya dengan tender markup, dokumen palsu, menggunakan orang dalam, kemudian spesifikasi yang diatur, kemudian tender konsorsium, gabungan dari beberapa pengusaha, kemudian berkaitan dengan riswah, dengan suap ya. Suap kemarin juga riswah, di sini juga banyak sebenarnya pembahasan yang berkaitan dengan riswah. Tidak hanya yang kemarin kita jelaskan aja, itu hanya penjelasan singkat mengenai riswah, karena bentuk riswah itu bisa jadi uang, bisa jadi hadiah, bisa jadi voucher, bisa jadi cashback, bisa jadi komisi,
Bisa jadi dikasih perjalanan wisata, bisa jadi dikasih fasilitas hotel, mobil, rumahnya direnov, dan seterusnya juga mungkin bisa jadi. Maka akan kita bahas kemudian hadiah-hadiah berkaitan dengan kepada pejabat, hadiah kepada panitia tender, hadiah kepada direksi, hadiah kepada PPK, kepada konsultan, kepada pengawas, parsel, gratifikasi, komisi, kemudian juga riswah dalam kondisi darurat seperti misalkan apa sih bedanya menyuap dan menerima suap, kemudian kondisi apa aja yang dalam syariat itu suapnya menjadi kategori darurat. Kemudian kapan si penyuap berdosa, kapan si penyuap tidak berdosa, bagaimana fatwa-fatwa para ulama tentang masalah suap ini. Contoh-contoh praktis, terkadang kondisi-kondisi yang mau nggak mau kita harus suap, proyek ditahan, pembayaran ditahan, masalah pencairan termin misalkan, izin dipersulit, kemudian perlu ada garansi bank, misalkan pengurusan sertifikat, pembayaran utang piutang, itu semuanya tentunya juga dibahas. Masalah fee proyek, masalah markup, masalah suap menyuap, nepotisme, penggelapan materi, volume fiktif, kemudian laporan palsu, ya banyak hal-hal yang perlu dibahas. Kemudian fikih pembiayaan proyek, bagaimana dengan pembiayaan bantuan dari bank syariah, bagaimana bantuan dari bank konvensional. Kemudian tadi juga misalkan kita sempat bahas masalah garansi bank, ya, untuk jaminan pemeliharaan misalkan, bagaimana tentang hal tersebut. Kemudian juga fikih yang berkaitan dengan pajak, pajak PPN, PPH, denda pajak atau rekayasa pajak, bagaimana syariat Islam memandang hal tersebut. Kemudian yang berkaitan dengan kontemporer, ya, misalkan tentang e-katalog, misalkan LPSE, ya. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian kode etik pengusaha muslim, bagaimana harus amanah, ihsan, berbuat profesional, transparan, tidak zalim, tidak curang. Ini semua tentunya akan kita bahas insya Allah Ta'ala. Bab-bab yang tadi, beberapa hal yang kita bahas tentunya perlu pembahasan tersendiri, nggak cukup dari maghrib ke isya, itu nggak bisa. Tentunya kalaupun mau dijadikan kajian perlu beberapa jilid, ya, dalam arti maksudnya bisa 3, bahkan mungkin bisa sampai 5 pertemuan kalau dari maghrib ke isya, karena memang hal-halnya banyak dan langsung kita pengen lihat bagaimana praktek nyata dan solusi fikihnya. Tentunya nggak mungkin syariat Islam mengharamkan sesuatu kecuali pasti memberikan solusi yang jalan keluar untuk gimana caranya biar jadi halal. Bukan berarti kita cari-cari cara gimana caranya biar jadi halal, enggak. Cuman bagaimana solusi syariahnya terhadap hal tersebut agar apa? Agar usaha kita dan rizki yang kita dapat menjadi rizki yang halal dan berkah. Tidak ada yang namanya kecurangan atau tidak ada yang namanya kemudharatan di dalamnya, tidak menzolimi dan juga tidak dizolimi. Ya. Maka itu beberapa bab yang sempat kami kumpulkan, kira-kira yang berkaitan dengan fikih muamalah kontemporer, yang berkaitan dengan pengusaha. Ya, tentunya kami pikir hal tersebut penting sekali untuk dibahas. Insya Allah Ta'ala nanti kita akan tentukan kapan misalkan waktunya, entah dibikin daurah ataukah dibikin kajian khusus dengan tema-tema tersebut, ya, tentang masalah kayak fee-nya udah ditentukan sekian persen, atau lomba saling ngasih fee yang mana yang paling gede itu yang dipilih untuk jadi pemenangnya dan seterusnya. Ini juga tentunya bagian hal ini apakah memang selalu dianggap riswah atau dianggap suap menyuap dalam syariat, ataukah tidak semuanya dianggap suap menyuap yang diharamkan. Tentunya insya Allah itu perlu pembahasan secara detail biidznillah ta'ala. Itu sengaja di-spill biar penasaran nanti pas bagian kajiannya, insya Allah pada hadir, ya, semangat buat nuntut ilmu insya Allah ta'ala. Baik, kita ke tema pembahasan kita, yaitu tentang masalah kitabun nikah atau masalah pernikahan ini. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Masalah nikah dalam fikih klasik juga sering disebut dengan masalah fiqhul usrah atau fikih yang berkaitan dengan keluarga. Kalau sekarang disebut dengan ahwal syakhsiyah, ya, atau hukum yang berkaitan dengan keluarga. Bahkan di universitas-universitas Islam di Indonesia sendiri banyak jurusan-jurusan ahwal syakhsiyah, ya, atau hukum keluarga. Yang jadi hakim-hakim di pengadilan agama di Indonesia rata-rata mereka semua lulusan jurusan ahwal syakhsiyah, ya, karena kebanyakan yang diurus di pengadilan agama di negeri kita ini tentunya hal-hal yang berkaitan dengan ahwal syakhsiyah, dengan masalah nikah,
masalah mahar, masalah perceraian, masalah hak asuh anak, masalah waris, dan seterusnya. Sehingga ini masuknya ke bab fiqhul usrah atau fikih keluarga, atau bahasa kontemporernya adalah al-ahwal asyakhsiyah atau hukum keluarga. Kemudian para jamaah yang hormati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pikir-pikir lagi ya, kalau kita misalkan mau berangkat haji, itu pasti kan kita pengen belajar manasik lah. Cukup waktu lama, kadang kita berkali-kali kita ikut manasik. Atau umroh yang sebenarnya prosesi umroh cuma 2 jam, 3 jam, paling lama 4 jam. Kita juga sampai ngikut manasik, belajar. Tapi masalah nikah ini kan masalah ibadah yang bukan cuma hitungan jam atau hitungan hari. Nikah ini adalah ibadah terpanjang seumur hidup. Maka penting sekali kita untuk tahu hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan nikah ini. Sering ya, sebagian di antara kita ketika nikah itu ada yang namanya baca sigoh ta'lik contohnya. Ya, beres akad nikah, saya terima nikah dan kawinnya saya nikahkan gitu kan. Walinya bilang saya nikahkan fulan bin fulan dengan misalkan putri saya dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Anaknya bilang, pengantin laki-lakinya bilang, saya terima nikahnya fulan binti fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Terkadang sebagian setelah itu membaca sigoh ta'lik. Sigoh ta'lik ada ya di buku nikah, bagi yang sudah nikah kan pasti lihat ada di halaman terakhir. Ada yang dibaca, ada yang enggak. Apa sih sigoh ta'lik itu? Sigoh ta'lik secara bahasa aja ta'lik. Ta'lik itu artinya apa? Gantung. Ya, ta'lik itu menggantung. Maksudnya apa? Suatu perkara ini akan menjadi tergantung dan akan jatuh jika perkara-perkara ini terjadi. Maksudnya apa? Sigoh ta'lik itu kan kadang ada lafadz yang disebutkan oleh pengantin laki-lakinya, misalkan, jika saya dalam 6 bulan tidak menggauli istri saya dan istri saya tidak ridho, maka istri saya berhak untuk datang ke pengadilan agama membayar uang Rp10.000, kemudian mengajukan gugatan cerai dan pengadilan mengabulkan gugatan cerainya, maka otomatis jatuh talak 1. Itu kan yang dibaca di sigoh ta'lik salah satunya. Kemudian jika saya tidak memberikan nafkah lahir maupun batin lebih dari 3 bulan, kemudian istri saya tidak ridho, maka bisa jatuh talak dan seterusnya. Jadi sigoh ta'lik ini bukan sekedar baca formalitas gitu aja, enggak ya. Nauzubillah sampai terjadi, bahkan di sigoh ta'lik ada tulisan tentang kalau saya sampai KDRT dan istri saya tidak ridho dan istri saya mengadu pada pengadilan agama, dikabulkan aduannya, maka otomatis akan jatuh talak 1. Walaupun si suami nggak mau menceraikan, walaupun suami nggak mau menceraikan, maka bisa terjadi yang namanya talak. Makanya ngeri ya masalah talak ini, jangan sampai sembarangan. Si istri kesel sama suaminya, bilang udahlah kita pisah aja, udah pokoknya kita cerai aja, udah pokoknya nggak mau lanjut lagi dan seterusnya. Suaminya diem aja, anteng aja, nggak jatuh talak. Mau istri yang ngomong 1000 kali dalam sehari, nggak ngaruh. Tapi kalau suami bilang, oke, sekedar bilang, oke, jatuh talak atau tidak? Jatuh talak. Istri ngechat panjang lebar, minta cerai, minta pisah. Suami cuma ngebalas pakai emot gini doang. Jatuh talak atau tidak? Jatuh talak. Sepakat ulama 4 mazhab, jatuh talak. Kenapa? Karena keputusan talak di tangan suami. Makanya kita sebagai laki-laki jangan macam-macam, mau istri kayak gimana, udah aja, biar aja dia ngomel, biarin. Nggak usah sampai kepancing, kita pisah, oke kita pisah, nauzubillah. Jatuh talak. Maka jangan main-main. Saya pernah cerita atau enggak ya, saya lupa ya. Intinya, saya pernah dapat kasus pertanyaan, jamaah ada yang nanya pas COVID kemarin tahun 2020. Ustaz, saya nikah tahun 2010. Alhamdulillah keadaan ekonomi saya bagus. Saya kerjaan enak, alhamdulillah Allah kasih kenikmatan berupa penghasilan yang lebih dari cukup. Intinya setelah nikah itu saya bilang ke istri saya, kamu pokoknya nggak usah kerja. Urus aja rumah, urus anak-anak, biar aku aja yang kerja. Udah kamu nikmatin aja jadi ibu rumah tangga, semua kebutuhan kamu aku cukupin, kata suaminya. Kalau sampai kamu kerja, udah kita cerai aja. Nggak usah kerja. Qadarullah kejadian 10 tahun kemudian, COVID. Suaminya kena PHK. Ngelamar kerja sana sini, nggak ada peluang. Istrinya lulusannya 1, punya ijazah. Istrinya ngelamar di beberapa perusahaan, ada yang nerima. Istrinya kerja. Kondisinya darurat. Kalau enggak ya gimana? Kehidupan rumah tangga butuh ada pemasukan, apalagi pas kayak COVID kemarin. Pertanyaannya, jatuh talak atau tidak? Jatuh talak. Walaupun ucapan taklik tadi terjadi kapan? 10 tahun yang lalu.
Maka jangan sampai sembarangan ngomong apapun dikaitkan sama masalah talak. Bahkan dalam kitab-kitab Syafi'iyah yang klasik, yang dulu sampai diibaratkan oleh para ulama, kalau seorang suami bilang ke istrinya, kalau kamu keluar lewat pintu ini, kamu saya talak. Maka keluar pintu itu otomatis jatuh talak. Itu maksudnya ta'liq, menggantungkan sesuatu kepada hal yang lain. Misalkan, kalau nanti terbit matahari, maka kamu saya talak. Ya berarti nanti pagi otomatis jatuh talak. Waliyatubillah. Makanya masalah talak ini nggak sembarangan ya. Jangan asal-asalan. Apalagi kita yang laki-laki harus menjaga perkataan, ya, jangan sampai sembarangan kita mengucapkan kata talak atau mengiyakan kata talak dari istri kita. Waliyatubillah. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan masalah nikah, para ulama menyebutkan bahwa nikah itu artinya adalah al-jama'. Al-jama' artinya mengumpulkan atau menggabungkan ya. Karena intinya hakikat dari pernikahan kan menggabungkan dua orang dan menggabungkan juga dua keluarga. Sehingga inilah hakikat dari yang namanya pernikahan secara bahasa. Adapun secara istilah yaitu para ulama menyebutkan sebuah akad yang memberikan hak legal bagi masing-masing pasangan suami istri untuk melakukan kesenangan satu dengan yang lainnya dengan cara yang dihalalkan oleh syariat. Karena salah satu tujuan inti pernikahan, mohon maaf, adalah hubungan biologis. Tentunya hubungan biologis ini adalah sesuatu yang halal jika sudah terjadi pernikahan, agar seorang terhindar dari zina. Makanya kalau tadi kita kaitkan dengan masalah fikih muamalah, nggak mungkin kata para ulama, yang namanya syariat mengharamkan sesuatu kecuali pasti ada solusi yang dihalalkan. Allah mengharamkan riba, tapi Allah menghalalkan jual beli. Allah mengharamkan zina, tapi Allah menghalalkan pernikahan. Sehingga setiap yang diharamkan oleh syariat pasti ada solusinya, jalan halalnya seperti apa. Entah itu dalam masalah muamalat ataupun dalam masalah pernikahan ini. Maka tujuan inti pernikahan salah satunya adalah untuk menjaga syahwat kita dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil tentang masalah ini kan banyak ya, di Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang masalah nikah. Dalam hadis Nabi SAW juga menganjurkan dalam masalah nikah, kata Nabi SAW, ya ma'syara syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj. Fa in lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa inna lahu wija. Kata Nabi SAW, wahai sekalian pemuda, bagi barang siapa yang sudah mampu, maka segeralah untuk menikah karena itu lebih menjaga pandangan dan juga menjaga kemaluan. Bagi yang tidak mampu, maka dia berpuasa. Nanti akan kita bahas apa sih yang dimaksud mampu dan standar minimal orang dikatakan mampu dalam mazhab Syafi'i apa. Insya Allah nanti akan kita bahas masalah mampu ini. Apakah setiap orang yang mampu otomatis dia dianjurkan atau disyariatkan untuk menikah ataukah tidak? Karena nanti akan kita bahas juga, yaitu hukum nikah itu sendiri. Hukum nikah itu apa sih? Hukum nikah. Secara umum, hukum nikah apa? Sunnah. Kalau disebutkan di kitab ya, di sini di Matan Nabi Syuja disebutkan, wan nikahu mustahabun liman yahtaju ilaih. Dan nikah mustahab atau dianjurkan atau disunnahkan bagi yang memerlukannya. Itu secara umum. Tapi kata para ulama, nikah itu bisa masuk ke 5 hukum fikih. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Sekarang pertanyaannya, kapan seorang itu dikatakan wajib nikah? Wajibnya udah fardu ain bagi orang ini. Tidak bisa menahan syahwat. Otomatis wajib nikah atau tidak? Punya kemampuan. Punya kemampuan lahir batin. Otomatis wajib fardu ain atau tidak? Maka 2 ini kata para ulama. Menjadi fardu ain kalau dia tidak mampu menahan syahwat, tidak mampunya sampai batasan dia yakin, ya, mohon maaf ya, dia yakin kalau dia nggak nikah, dia kemungkinan besar bakal terjerumus kepada zina atau hal yang serupa dengan zina. Waliyatubillah, contohnya misalkan, mohon maaf, dia melakukan masturbasi atau dia kecanduan hal-hal pornografi misalkan. Ini kan hal yang menyamai zina, walaupun tentunya dosanya berbeda, tapi dalam arti arahnya ke sana.
maka ini orang udah dikatakan darurat nikah. Kalau udah takut zina, atau dia, kalaupun dia tidak sampai derajatnya zina, dia takutnya kecanduan pornografi atau kecanduan masturbasi, maka ini sudah darurat nikah. Kemudian yang keduanya, dia mampu secara finansial dan mampu ya lahir batin. Mohon maaf, misalkan nauzubillah ya, sebagian orang ada yang Allah Subhanahu wa taala uji, misalkan punya sakit impoten, maka tidak bisa dikatakan wajib atau fardu ain. Maka di sini harus terkumpul dua syarat ketika orang ini menjadi wajib nikah atau fardu ain. Yang pertama, dia khawatir zina ataupun khawatir kecanduan masturbasi atau kecanduan pornografi. Yang kedua, dia sudah mampu secara finansial, secara hartanya, dan juga secara kemampuan biologisnya. Itu baru wajib. Sekarang sunnah. Nah, kalau sunnah bagi yang seperti apa? Sunnahnya bagi yang seperti apa? Hah? Sunnah itu bagi yang seperti apa? Kira-kira aja nih, kali aja benar. Harus dipancing dapat door prize, aqua atau apa? Hah? Sunnah, kata para ulama, bagi yang dia punya kemampuan secara finansial dan dia butuh secara hasrat, tapi bukan yang menggebu-gebu banget. Ya ada ya, maksudnya orang dia secara biologis dia butuh untuk menyalurkan, tapi benar-benar butuh banget sampai khawatir ke tiga hal tadi yang kita sebutin. Tapi ada yang butuh, tapi butuh biasa aja karena dia sibuk dengan kuliahnya, sibuk dengan kerjaannya, sibuk dengan bisnisnya. Kepikiran tentang hal-hal tadi, tiga hal tadi, tapi nggak yang terlalu merusak pikiran dia, nggak yang terlalu jadi kepikiran banget. Sekedar dia punya hasrat, tapi nggak sampai menggebu-gebu. Kemudian dia sudah mampu secara finansial dan juga secara biologis. Ini hukumnya sunnah. Kalau mubah yang kayak gimana? Kata para ulama, ya di antara yang ulama-ulama Syafi'i yang mengatakan mubah itu kalau dia udah punya kemampuan secara finansial, tapi dia nggak ngerasa butuh secara hasrat. Ada orang yang kayak gini? Ada. Dia secara finansial dia ada duitnya kalau buat nikah, tapi dia nggak terlalu yang berhasrat banget. Bukan berarti, mohon maaf, dia nggak normal, bukan berarti dia menyimpang, tapi saking sibuknya dengan kegiatan dia, dengan urusan dia, sibuknya tuh benar-benar yang sampai, aduh nggak kepikiran deh mau nikah sekarang. Uangnya udah ada, tapi saking sibuknya dia belum kepikiran ke sana, sehingga hasrat biologisnya tadi levelnya yang wajib adalah menggebu-gebu, kemudian yang sunnah adalah perlu tapi masih biasa aja. Ini ngerasa dia yang iya nggak perlu amat karena udah nyampe rumah udah capek, udah nggak pengen ngapa-ngapain, pengen tidur, udah pagi udah harus berangkat kerja lagi. Jadi nyampe rumah tuh udah nggak kepikiran ke hal-hal biologis kayak gitu udah. Tapi secara kemampuan finansial dia ada. Maka kasus yang seperti ini dia kasusnya hukumnya mubah. Kalau makruh yang kayak gimana? Makruh yang kayak gimana? Kata para ulama, makruh ini ada dua. Yang pertama, dia punya hasrat, dia pengen nih nikah. Entah hasratnya tadi yang sangat menggebu-gebu, atau dia hasratnya level yang sedang, atau level biasa aja. Tapi hasrat ada, hasrat biologis ada, tapi kemampuan uangnya nggak ada. Maka makruh orang kayak gini nikah, maksain. Kenapa? Dia nggak boleh zolim sama anak orang, nggak boleh zolim sama istrinya. Dia pengen nikah, saya pengen menjaga diri saya dari fitnah, saya pengen nikah. Punya uang nggak? Bismillah, Allah yang maha memberi rezeki. Betul, tapi lebih realistis aja. Dalam arti kita juga misalkan jadi seorang ayah punya anak perempuan, kan nggak mungkin yang benar-benar belum puguh orangnya. Sama sekali kita juga nggak sembarangan pengen ngasih anak perempuan kita. Ya, dan ini juga nggak terlarang dalam syariat. Kita penting dalam syariat untuk memudahkan orang yang ingin meminang anak perempuan kita. Kalau kita lihat agamanya bagus, bibit-bibit bobotnya bagus untuk kita bantu. Tapi dalam hal ini syariat juga tidak melarang, bahkan para ulama mengatakan makruh seorang itu nikah modal nekat. Modal nekatnya benar-benar dia nggak ada kemampuan finansial, maka dia akan menzolimi istrinya. Maka yang seperti ini makruh. Atau kebalikannya, dia punya kemampuan finansial, tapi tadi Allah uji dengan dia tidak mampu secara
biologis, ya, secara seksual dia tidak mampu. Bahkan nanti ada pembahasannya yang seperti ini bisa namanya faskhun nikah, minta istri boleh ngegugat nikahnya dibatalin. Dan ini terjadi di zaman Nabi SAW. Perempuan ngadu ke Nabi SAW bilang, ya Rasulullah, ini di zaman Nabi ya, inna zauji mithla hadabati thawb. Wahai Rasulullah, suamiku itu kayak ujung lengan baju. Paham maksudnya? Ya udah letoy. Ini kejadian orang, ini perempuan ngadu loh ke Rasulullah. Apa yang dilakukan? Rasulullah bilang, udah pisah aja. Jadi perceraian juga nggak selalu buruk. Karena ini hak perempuan. Mohon maaf, sebagaimana kita laki-laki butuh masalah biologis, emang perempuan nggak butuh juga. Maka termasuk ini nanti ke depannya akan ada pembahasan khusus, kapan aja seorang perempuan atau seorang laki-laki boleh meminta batal nikah. Salah satunya tadi, terbukti setelah pernikahan bahwa suaminya impoten yang permanen. Ada mungkin impoten yang masih bisa diobatin, tapi yang benar-benar ya Allah uji nggak bisa diobatin sama sekali, maka ini termasuk hal yang dibolehkan untuk membatalkan pernikahan. Dan pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW tadi yang ngadu seperti ujung lengan baju, dan Rasulullah SAW mengabulkan permintaan si perempuan tadi tanpa mencelanya sama sekali. Sehingga nanti juga akan kita bahas bahwa tidak selalu yang namanya perceraian itu buruk. Ya. Terkait dengan masalah ini, mumpung keingetannya, di antara banyak kaum muslimin juga tidak tahu hukum menceraikan wanita yang sedang haid. Boleh nggak? Haram. Nggak boleh. Jangan sembarang ya. Kalau misalkan na'udzubillah terjadi perceraian, terjadi kalimat talak, dan kondisinya ketika wanita sedang haid, hukumnya tidak boleh. Pertanyaan, jatuh talaknya? Iya, jatuh talaknya. Berdosa suaminya? Berdosa suaminya. Apa yang harus dilakukan? Wajib rujuk. Nggak boleh enggak. Ini terjadi di zaman Rasulullah SAW. Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab, pernah menceraikan istrinya dalam kondisi istrinya lagi haid. Kemudian hal ini sampai ke telinganya Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh Umar bin Khattab untuk menyuruh anaknya Abdullah bin Umar, murhu falyuraji'ha. Suruh, kata Rasulullah SAW, suruh Abdullah, menyuruh ke Umar bin Khattab, suruh Abdullah untuk rujuk sama istrinya. Maka kalau kasusnya seperti ini, wajib rujuk. Kenapa para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini luar biasa ya. Islam sangat memuliakan wanita. Punten, tanpa maksud gimana ya. Perempuan itu kan disebutkan dalam hadis Nabi SAW, naqisatu aqlin wa din. Kurang akal dan kurang agamanya. Bukan berarti untuk merendahkan perempuan atau martabat perempuan, enggak sama sekali. Justru maksudnya memberikan uzur, kurang akal itu dalam arti bukan bodoh, bukan. Tapi perempuan lebih dominan pakai perasaan, bukan pakai akal. Dan kurang agama bukan berarti bodoh masalah agama, enggak. Dia nggak bisa sempurna menjalankan syariat agama karena setiap bulan dia ada yang namanya haid. Nggak bisa full sholat, nggak bisa full puasa. Itu yang dimaksud naqisatu aqlin wa din, kurang agama dan kurang akal dan kurang agama, bukan merendahkan, justru maksudnya membela wanita. Kurang akal dalam arti karena mayoritas perempuan, sepinter apapun, dia pasti dominan lebih mengutamakan perasaannya daripada logikanya, daripada akalnya. Sehingga termasuk dalam masalah perceraian tadi. Kata para ulama, perempuan ini kalau lagi haid itu kan apa ya disebutnya mood swing, kemudian dia gampang kesel, gampang marah. Kita yang nggak salah apa-apa aja jadi sasaran dia di mana kan? Nggak lagi haid aja kadang, nggak semua ya, nggak lagi haid aja kadang sebagian perempuan ngeselin. Apalagi lagi haid. Itu bukan sifat aslinya dia. Bukan sifat aslinya dia. Dalam arti, itu hormonal. Karena hormonal dia kita yang nggak salah apa-apa, disalahin. Kok senggol dikit, apaan sih? Marah aja. Wajar. Itu manusiawi. Apalagi ada yang namanya sumbilangan ya, nyeri haid, apa segala macam. Kita laki-laki nggak ngerasain. Tapi perempuan merasakan hal tersebut, maka karena efek hormonal ini, di masa-masa dia sedang haid, itu kata para ulama, bukan watak aslinya dia. Nyebelinnya dia, bikin keselnya dia, kalau di masa-masa haid itu bisa lebih daripada masa di luar haid. Sehingga kalau wanita yang sedang haid, kemudian dia bikin kesel suaminya, ya, bikin suaminya emosi, apa yang harus dilakukan? Suaminya yang harus sabar dan nahan.
bukan menceraikan. Sehingga ketika suaminya menceraikan, berarti suaminya nggak paham tentang masalah fiqhul usrah, ini fikih keluarga. Kenapa? Karena nggak ngasih uzur untuk istrinya yang lagi mut-mutan tadi. Harusnya kita, oh lagi head, udah pantas dia ngeselin. Dalam hati nggak usah ngomong, kamu tuh yang ngeselin, pantas lagi head. Nggak usah diungkapin juga ya. Maksudnya cukup kita aja, oh ya udah dia lagi head, udah biarin aja deh. Biarin aja kita jadi sasarannya, biarin dia marah-marah, biarin mood-moodnya dia tadi segala macam. Sehingga tidak pantas seorang suami menceraikan istrinya dalam kondisi haid, karena kata para ulama itu sifat aslinya. Makanya dalam syariat diharamkan untuk menceraikan wanita ketika haid. Dan ini banyak yang nggak tahu. Kasus-kasus di pengadilan agama, kalau dicek banyak orang yang cerai, banyak. Sebagian dari mereka, suami menceraikan istri, padahal istrinya lagi haid. Nggak boleh. Wajib rujuk bahkan. 4 mazhab mengatakan wajib rujuk. Maka ini juga perkara yang penting untuk kita ketahui bersama. Para rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi ya kita sudah sebutkan tentang hukum nikah, bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, kemudian bisa jadi mubah, bisa jadi makruh, bisa jadi haram nggak? Kapan bisa jadi haram? Hah? Udah punya istri 4, pengen lagi nikah yang kelima. Haram apa enggak? Haram. Karena batas sudah maksimal 4. Saya nggak mau bahas tentang masalah poligami ya. Tapi sebenarnya kalau di kita ada pembahasannya sendiri. Ada pembahasannya sendiri. Tentunya kita nggak membenci syariat ini. Untuk perempuan juga harus dipahami bahwa kalaupun dia tidak mau dipoligami, jangan sampai membenci syariatnya. Cukup dia merasakan ini syariat Allah, pasti ada hikmah di baliknya. Saya nggak menolak syariat ini, tapi saya belum berkenan hal ini terjadi di rumah tangga saya. Cukup sampai di situ. Tapi kalau soal apaan poligami ini? Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Ini syariat. Nggak bisa. Nggak boleh benci syariatnya. Tapi kalau misalnya nggak mau terjadi di rumah tangganya dia, ya nggak jadi masalah. Tapi urusan orang lain mau poligami, dia nggak usah terlalu ikut campur. Ya, karena memang ada syariatnya. Tentunya nanti akan ada pembahasannya tersendiri. Apakah poligami itu hukumnya menjadi sunnah, menjadi mubah, menjadi makruh, menjadi wajib, atau bahkan mungkin menjadi haram. Pada rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga tadi sudah kita sebutkan hukum nikah itu bisa jatuh ke 5 hal tadi ya, bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, kemudian juga bisa haram. Kemudian dalam masalah pernikahan, para rahmat Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita tahu ya bahwa pernah dengar ayat tentang akad nikah itu apa? Mitsaqon ghalidha. Mitsaq dalam bahasa Arab ini adalah artinya beda dengan kata-kata yang lain. Mitsaq itu artinya perjanjian. Padahal kalau kita belajar bahasa Arab kan perjanjian itu bahasa Arabnya ada wa'ad, ada ahad, ya, ada wa'ad, ada ahad. Bisa wa'dun, bisa ahdun. Tapi kenapa sih Allah pilih kata mitsaq? Makanya kata para ulama, ayat Al-Qur'an itu nggak mungkin nggak ada maknanya, pasti ada maknanya. Pasti ada maknanya. Contoh aja misalkan apa? Tahu ya kisah Yusuf sama Zulaikha ya kan? Zulaikha ngejar-ngejar Nabi Yusuf alaihissalam. Kan disebutkan ditutup pintu. Kalau bahasa Arabnya menutup apa sih? Aglaqa yugliku. Ditutup ugliqa yuglaku. Ya, tapi kenapa di ayat surah Yusuf disebutkan wa gulliqatil abwab? Bukan ugliqa. Bukan ugliqatil abwab atau gulliqatil abwab, tapi wa gulliqatil abwab. Kata para ulama, karena ditutupnya sama Zulaikha berlapis-lapis. Pintunya banyak dan setiap pintu digembok, dikunci, digembok lagi, digembok. Jadi lapisan yang seperti itu. Sehingga kata para ulama, ini salah satu contoh ketika Allah menyebutkan salah satu lafadz dalam Al-Quran, pasti ada maknanya. Maknanya sedalam itu. Contoh misalkan, ini diantara makna yang disebutkan oleh ulama ilmu qiraat ya. Kalau kita di qiraah hafaz, itu kan ada yang namanya cuma satu imalah. Yang kita baca bismillahi majreha wa mursaha. Imalah. Hukumnya, nama hukum tajwidnya kan imalah. Ini bukan cocok logi ya, ini memang dibahas sama ulama-ulama qiraat. Kenapa sih disebut bismillahi majreha wa mursaha? Majreha di sini disebut imalah. Imalah itu artinya bergoyang. Kenapa? Karena ayat ini berkaitan ketika itu sedang naik kapal laut, yang mana di kapal laut bergoyang dengan gelombang. Sehingga segitunya pemilihan kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai menjadikan ayat ini ada hukum imalahnya, sampai ternyata kaitannya sama bergoyang-bergoyang di gelombang laut tadi. Segitunya Allah Subhanahu wa taala pilih kata-kata.
Kayak misalkan di surat At-Tahrim ayat yang ke-6 pernah kita bahas juga ya. Ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Kalau kita terjemahkan atau kita tadaburi ayat ini kan mungkin artinya masukkanlah diri kalian dan keluarga kalian ke dalam surga. Sama aja kan artinya. Tapi kenapa Allah nggak milih kata-kata tadi, masukkanlah diri kalian dan keluarga kalian ke dalam surga? Allah pilihnya kata-katanya, jauhilah, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Kenapa? Kata para ulama, orang yang masuk surga, ada yang memang dia masuk surganya direct langsung, ada juga orang penduduk surga yang pernah transit di neraka. Tapi kalau Allah bilang, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka, maknanya apa? Allah pengen kita masuk surganya direct langsung, nggak pakai transit di neraka. Sehingga segitunya Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih lafaz-lafaz dalam Al-Quran, termasuk dalam masalah pernikahan. Kenapa Allah nggak pakai lafaznya wa'ad? Kenapa nggak pakai lafaz ahad? Kenapa pakai lafaz mitsaq? Karena mitsaq artinya adalah bukan sekedar janji, tapi perjanjian yang kokoh dengan penuh tanggung jawab. Beda sama ahad sama wa'ad yang artinya janji biasa. Tapi kalau mitsaq di Al-Quran hanya disebutkan 3 kali. Salah satunya dalam masalah akad nikah. Insya Allah akan kita lanjutkan setelah adzan ya. Sekarang kita tunda dulu dengan adzan insya Allah ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Orang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi kita sempat membahas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Al-Quran ini sebagai mukjizat sampai setiap hurufnya itu memiliki makna yang dalam. Ya, salah satunya contohnya mitsaq. Salah satu contohnya lagi misalkan yang berkaitan dengan masalah fikih wudu. Dalam mazhab Syafi'i yang kita tahu kan bersentuhannya laki-laki dengan perempuan itu membatalkan wudu. Tapi pernah kita bahas ya, ketika kita bahas fikih thaharah, ternyata mazhab lainnya diantaranya adalah mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dan juga mazhab Hambali mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan ketika bersentuhan tanpa syahwat tidak membatalkan wudu. Itu adalah penggunaan dalam ayatnya lafaz lamastum. Makanya penting ya, kita ngaji Quran tuh jangan sekedar asal baca aja, tapi panjang pendek tajwid itu mempengaruhi makna. Lamastum, lamnya pendek nih. Lamastum artinya menyentuh. Tapi lamastum ada 2 harakat, beres lam ada alif. Lamastum artinya adalah saling menyentuh. Makna saling menyentuh di sini adalah, mohon maaf, kata para ulama, ini kinayah atau bahasa halus Al-Quran. Maksudnya adalah berhubungan suami istri. Ini salah satu contoh ya. Sedetail itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mau menyebutkan makna hubungan suami istri, dan ini maksudnya adalah yang membatalkan wudu, sebagaimana pendapat yang kuat dari 3 mazhab lainnya. Sampai pengaruh dari tambahan 1 huruf alif aja udah ngaruh ke artinya. Pemahaman fikihnya sudah berbeda. Kalau tidak ada alif, maka artinya lamastum artinya menyentuh. Tapi karena ada alif, lamastum artinya saling menyentuh, maksudnya adalah hubungan suami istri. Intinya Al-Quran ini luar biasa mukjizat. Kalau kita tadabburi huruf per huruf itu ada maknanya tersendiri. Kenapa tadi harus imalah, kenapa yang dipakai bukan guliqot tapi guliqot, dan seterusnya. Itu sampai segitunya, tambahan tasydid aja pengaruh sama artinya. Kalau guliqot ditutup, kalau guliqot ditutup yang berlapis-lapis. Segitunya Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih lafaz-lafaz dalam Al-Quran. Kayak tadi At-Tahrim ayat 6, kenapa Allah bilangnya qu anfusakum, bukan udkhulul jannah. Maka penyebutan kata mitsaq artinya adalah perjanjian yang didasari tanggung jawab. Kemudian ghalidh dalam bahasa Arab artinya tebal, artinya kuat, artinya kokoh. Maka perjanjian pernikahan ini adalah perjanjian yang sangat kuat, yang sangat kokoh. Sehingga tadi kita katakan dalam Al-Quran cuma 3 kali Allah pakai kata mitsaq. Mitsaqun ghalidh ini cuma disebut 3 kali. Yang satu tentang Allah ngambil janji dari para nabi untuk berdakwah, pakai kata mitsaq. Kemudian yang kedua ngambil janji dari Bani Israel, dan kita tahu Bani Israel ini ngelihatnya luar biasa, sehingga perlu bukan sekedar janji biasa, tapi dengan mitsaq, janji yang kokoh, yang penuh tanggung jawab. Yang ketiga Allah pakai bahasa mitsaq ini untuk akad nikah. Berarti ini menunjukkan bahwa akad nikah ini perjanjian yang luar biasa. Ngucapin qabiltunya itu nggak lama. Ankahtuka wa zawwajtuka itu nggak lama. Tapi tanggung jawabnya menjadi tanggung jawab seumur hidup. Makanya penting ketika kita sudah melakukan akad nikah untuk benar-benar meresapi bahwa akad nikah itu bukan sekedar akad yang biasa. Bahkan kalau kita lihat
ayat ini tentang mitsaqon ghalidz itu sebenarnya bukan tentang pernikahan. Ayat ini kan tentang perceraian. Wa akhadna minkum mitsaqon ghalidz, dan para wanita sudah mengambil dari kalian perjanjian yang kokoh. Kalau kita baca ayat sebelumnya, ini kan bukan tentang pernikahan, tentang masalah perceraian. Bahwa ayat ini menceritakan wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mitsaqan ghalidz. Bunyi ayatnya, gimana sih kalian kok mau ngambil mahar istri kalian? Mau ngambil mahar istri kalian padahal kalian sudah pernah bergabung, sudah pernah bersatu, sudah berhubungan, dan sudah kalian, ya, istri-istri kalian mengambil dari kalian perjanjian yang berat. Kata para ulama ahli tafsir, di antaranya Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim, kemudian Imam At-Tabari, Imam Al-Qurtubi dalam tafsir-tafsir mereka menyebutkan kalau dalam masalah perceraian aja Allah menyebutkan nggak pantas, ya, seorang suami itu melakukan hal yang buruk kepada istrinya, di antaranya minta dibalikin lagi maharnya. Dan Allah ingetin bahwa itu adalah mitsaqon ghalidz, itu perjanjian yang berat. Gimana dalam kondisi yang memang bukan perceraian? Lebih harus lagi seorang laki-laki bertanggung jawab secara penuh kepada istrinya. Bahkan para ulama kalau ditanya, kalau misalkan kita punya ibu sama kita punya istri, sama-sama butuh nafkah, mana yang harus diutamakan? Ibu atau istri? Istri. Walaupun ibu itu birrul walidain penting, nggak ada tawar menawar di sana. Tentunya dua-duanya ini ibaratnya kalau harus memilih salah satu, kenapa? Ibaratnya ibu itu menjadi tanggung jawab suaminya udah nggak ada. Jadi ya, nggak hanya tanggung jawab kita sendiri, kalau kita punya keluarga, ya keluarga kita. Dia masih punya saudara-saudaranya. Sehingga walaupun kita sebagai anak wajib juga, ya, maksudnya ada kebutuhan untuk menafkahi, tapi dalam arti istri di sini kenapa sampai ulama mengatakan kewajiban nafkah? Kalau kita ngasih ke orang tua kita, namanya judulnya sebenarnya nggak nafkah secara langsung, tapi lebih ke berbuat ihsan, buat birrul walidain, bakti. Tapi kalau kata ke istri, nafkah hukumnya wajib. Ya, tentunya dengan batasan-batasan tertentu, dalam arti nggak boleh seorang istri juga menghalang-halangi suaminya untuk memberikan pemberian kepada ibunya, tentunya dengan batasan yang wajar dan juga tidak mempengaruhi kepada keharmonisan rumah tangga. Kemudian ayat ini kan tadi tentang wa akhadna minkum mitsaqan ghalidz. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara perjanjian yang sangat kokoh yaitu bagaimana seorang suami mentarbiyah atau mendidik istrinya dan juga keluarganya. Yang paling penting kata para ulama setelah tauhid adalah masalah salat. Kalau masalah tauhid kan tadi ya, qu anfusakum wa ahlikum nar, menjaga keluarga kita dari siksa api neraka, utamanya dengan tauhid. Kemudian yang kedua adalah dengan salat. Makanya ada ayat khusus Allah berfirman gimana? Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Kalau kita tahu bahasa Arab, ini kan sabar itu sobaro yasbiru. Berarti kan bahasa Arabnya sabar apa? Nyuruh sabar, isbir. Tapi kenapa Allah nggak bilang wasbir? Allah pakai tambahan kata to, wastabir 'alaiha. Perintahkanlah, kata Allah, wa'mur ahlaka bis salat, perintahkan keluargamu untuk salat, wastabir 'alaiha. Allah nggak bilang wasbir. Wasbir artinya sabar, sabar nyuruh keluarga sholat. Tapi wastabir 'alaiha, ekstra super sabar dalam nyuruh keluarga sholat. Tambahan huruf to yang Allah masukin di ayat ini nggak ada maksud kecuali untuk menekankan penekanan masalah tersebut. Sehingga tentunya tambahan satu huruf aja ada mukjizat yang tersendiri dalam Al-Quran. Makanya dalam masalah sholat juga harus benar-benar ekstra sabar nyuruh keluarga untuk sholat. Karena yang nganterin kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, keberkahan rumah tangga, keberkahan keluarga kita, sholat. Mau anaknya udah gede-gede, tanya, udah sholat belum? Gimana sholat? Anak-anak udah pada sholat? Ini bukan berarti bawel, ini sayang sama keluarga kita. Kita pengen sekeluarga masuk surga, kumpul di akhirat sama keluarga kita. Makanya dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kalau kita soleh dan juga anak-anak kita soleh, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa dalam Al-Quran? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami jadikan keluarga mereka nyusul masuk surga semuanya. Syaratnya apa? Orang tuanya soleh, anaknya soleh. Kalau anaknya nggak soleh, ya gimana anak yang mau disusulin masuk surga bareng bapaknya? Entah. Di surat Al-Kahfi, pernah kita bahas ke waktu tafsir surat Al-Kahfi, cerita Nabi Musa sama Nabi Khidir. Salah satunya kan Nabi Musa sama Nabi Khidir ketemu sama anak yang ada hartanya, ada harta karun tertimbun bangunan. Kemudian sama Nabi Khidir dibenerin lagi bangunannya. Kemudian apa Allah sebutkan di surat Al-Kahfi? Wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuka yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Allah menyebutkan karena kedua orang tua mereka orang yang soleh.
Kalau kita cek di tafsir Ibnu Katsir dan di beberapa tafsir lainnya, yang soleh bukan bapaknya langsung, kakek buyutnya yang nomor 7. Makanya kata para ulama, kalau kita soleh, insya Allah yang dijaga sama Allah bukan cuma anak kita, cucu kita, cucu kita, dan seterusnya. Itu contohnya di surat Al-Kahfi tadi. Allah menyebutkan, wa kana abuhuma soleha, yang soleh itu dua orang tuanya, ternyata bukan dua orang tuanya, kakek buyutnya yang nomor 7 yang soleh. Makanya penting ya membangun keluarga yang baik itu, salah satunya ya kita memahami dengan masalah pernikahan. Makanya kata para ulama, dari mana kita mulai pertama kali untuk mendidik keluarga kita? Kapan pertama kali? Bukan dari awal pernikahan, bukan dari awal akad nikah, tapi dari awal cari istri yang salihah. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, beliau mengatakan, tunkahul mar'ah li arba', perempuan dinikahi karena 4 hal. Apa aja? Karena linasabiha, walimaliha, karena nasabnya, karena hartanya, walijamaliha, karena kecantikannya, walidiniha, karena agamanya. Kemudian kata Nabi SAW, fadfar bizatid din taribat yadak, cari yang agamanya bagus pasti untung. Itu udah janji dari Nabi SAW, nggak mungkin enggak. Dan biasanya jarang paket lengkap 4-4-nya ini ada dalam satu perempuan, itu jarang. Setidaknya ada 3 atau 2. Ada orang cantik tapi nggak solehah, ada solehah tapi nggak cantik, ada kaya cantik nggak solehah, kaya solehah tapi nggak cantik. Jadi susah kalau pengen cari yang paket lengkap, itu susah. Kita juga sadar diri, emang kita 4-4-nya ada, belum tentu gitu. Ya maksudnya keinginan besar gitu. Tapi kalau kitanya sendiri yang ngaca juga, apa kita sudah masuk ke 4 kriteria ini atau belum. Sehingga kata para ulama, setidaknya yang jadi patokan nomor satunya adalah masalah agama. Makanya dalam mazhab Hambali, yang jadi patokan ketika kita mau lamar perempuan, yang dilihat apa? Cantiknya dulu, bukan agamanya dulu. Kenapa yang dilihat cantiknya dulu? Kan cantik juga ada kebagi 2 macam ya. Cantik kan ada masalah cantik yang ijma, semua orang bilang ini cantik. Ada yang khilafiyah, bilang ini cantik, menurut dia cantik, menurut kita nggak cantik. Menurut kita cantik, menurut dia nggak cantik. Ya. Tapi kalau menurut kita udah oke lah cantik. Makanya kata mazhab Hambali, yang dilihat cantiknya dulu. Kenapa? Kalau kita cocok, oh ini cantik, baru kita cari, oh agamanya bagus, kita nikahin. Oh dari awal udah nggak cantik, padahal agamanya bagus. Kan kita menolak bukan menolak agamanya, tapi menolak karena fisiknya. Tapi yang jadi masalah, kita udah tahu agamanya duluan. Orangnya Masya Allah soleha. Ternyata mukanya menurut kita nggak cantik. Berarti kan seolah-olah kita nolak apa? Agamanya. Makanya dalam mazhab Hambali, yang dilihat ketika mau menikah, fisiknya dulu. Baru dilihat agamanya. Sehingga kalaupun tidak cocok, ditolak karena fisik, bukan karena agama. Ya. Kemudian para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Ar-Rum 21 yang sering banget kita lihat di surat-surat undangan deh, ya kan? Ar-Rum 21 sering banget dibaca kalau ada orang yang nikahan. Apa sih yang sering orang jadiin kata-kata buat orang nikahan? Semoga apa? Samawa ya, sakinah, mawaddah, warahmah. Artinya apa sih sakinah, mawaddah, warahmah? Tentunya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sakinah, mawaddah, warahmah di surat Ar-Rum 21, bukan tanpa maksud dan tanpa tujuan. Emang urutannya begitu. Nggak bisa rahmah dulu, nggak bisa mawaddah dulu, nggak bisa. Emang urutannya harus sakinah dulu, baru mawaddah, baru warahmah. Emang urutannya begitu. Nggak bisa dibalik, nggak bisa diacak. Urutannya, kalau mau rumah tangga sukses, sakinah, mawaddah, warahmah. Dan bukan sekedar ucapan doang, samawa ya, sakinah, mawaddah, warahmah. Ditanya, emang kamu tuh doain sakinah, mawaddah, warahmah? Ya gitu pokoknya doain orang. Artinya naon? Allah alam, pokoknya mah sakinah bagus artinya. Tapi nggak tahu artinya. Yang penting kita tahu, sebagai penutupnya ya, kita tahu tentang masalah makna sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam ayat Ar-Rum 21, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang makna sakinah, litaskunu ilaiha, agar kalian bisa tinggal, bisa merasakan ketenangan dengan pasangan kalian, dengan istri kalian. Karena hakikat pernikahan yang sehat, pernikahan yang berkah, pernikahan yang baik adalah bisa merasakan ketenangan. Suami tenang dengan istrinya, istri tenang dengan suaminya. Nauzubillah, kalau suaminya KDRT, suaminya pulang ke rumah, istrinya kira-kira tenang apa ketakutan? Udah ketakutan. Jangan-jangan mau dicambuk lagi nih, jangan-jangan udah ketakutan. Kenapa? Istrinya ngerasakan sakinahnya. Sakinah itu secara arti makna tenang. Udah nggak tenang. Udah deket-deket suami udah marah-marah. Waduh, ini mah calon-calon ini. Udah
harus siap kuda-kuda, udah pikirannya udah nggak tenang. Kenapa? Karena nggak ada sakinah tadi, nggak merasakan ketenangan. Begitu juga suaminya, nyampe rumah udah capek, istrinya tuh udah siap-siap mau marah. Naon kan balik jam sakit, wah udah tidak merasakan sakinah. Makanya kita lihat rumah tangga terbaik baginda Nabi SAW dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Kita sama-sama tahu ya kisah Nabi SAW ketika pertama kali dapat wahyu di Gua Hiro. Ketakutan kan ketemu malaikat Jibril, udah 40 tahun beliau hidup, kemudian menyendiri di Gua Hiro, akhirnya ketemu sama malaikat Jibril. Ketakutan. Kemudian nyampe rumah, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, saking ketakutan gemeternya, beliau mengatakan apa? Zammiluni, zammiluni, selimutin aku, takut. Apa yang dikatakan Khadijah radhiyallahu taala? Khadijah nggak nanya, "Hawan sih gandeng amat sih, ujuk-ujuk." Enggak bilang kayak gitu. Datang terus selimutin, nah, enggak bilang gitu Khadijah. Atau bilang, "Hawan sih riweuh apa?" Enggak bilang. Tapi apa? Diselimutin Nabi SAW, habis itu disebutin kebaikan-kebaikan suaminya. Nggak usah takut. Nggak usah takut. Kamu ini orang baik. Kamu ini suka nyambung silaturahmi. Kamu suka bantu kalau ada orang susah. Kamu ini suka bantu kalau ada orang musibah. Udah nggak usah takut. Nah, ini istri solehah. Suaminya lagi ada masalah, bukan ikut-ikutan cemas. Terus suaminya lagi masalah, aduh ini, wah kumaha tuh Pak, kumaha. Gimana tuh ya? Nggak ada ketenangan. Harusnya kalau, dan ini rumah tangga yang bagus gitu ya, istrinya lagi cemas ya kitanya kan ikut-ikutan cemas, kitanya nenangin. Jadi intinya saling. Ini yang dimaksud sakinah, saling menenangkan. Ya contohnya tadi Nabi SAW pulang dari Gua Hiro ketakutan sama Khadijah, ditenangin. Ditenanginnya dengan apa? Disebutin hal-hal baik yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi tenang. Lagi ketakutan tenang. Jangan malah nambahin masalah. Ketakutan mantaknya ulah sok citu kabatur. Makin aja suami yang tadinya ketakutan jadi kepikiran. Ditambahin, disebutin aib-aib suaminya, kejelekan-kejelekan suaminya. Yang tadinya nyampe rumah pengen mencari ketenangan, malah nambah pusing. Kenapa? Karena yang diingat aib-aib suaminya. Tahu gitu. Gimana mau tenang? Makanya sakinah memberikan ketenangan di antaranya ketika satu dapat musibah, satu lagi pusing, satu nenangin. Jangan dua-duanya ikut pusing, jangan dua-duanya ikut cemas. Intinya bisa saling menenangkan. Itu makanya urutan sakinah. Urutan sakinah dulu, kemudian mawaddah. Bahasa Arabnya cinta itu kan apa sih? Selain mawaddah, mahabbah ya, hub. Makanya kita sering dengar uhibbuka fillah, uhibbuka fillah, uhibbuki. Karena mahabbah. Tapi mahabbah itu artinya cinta doang. Tapi kalau mawaddah artinya cinta yang di dalamnya ada pengorbanan, ada pengertian, ada saling tanggung jawab. Makanya Allah pakai kata mawaddah. Ini lagi-lagi mukjizat lafaz Al-Quran. Allah nggak pakai kata mawaddah, mahabbah, tapi Allah pakai kata mawaddah. Maka ketika sudah datang yang namanya sakinah, ketenangan, akan ada yang namanya rasa cinta dengan penuh tanggung jawab, pengorbanan, saling mengisi, saling menutupi, dan seterusnya. Kemudian terakhir rahmah. Kan kita sama-sama tahu, rahmah itu artinya apa? Kasih sayang. Dan kita semua bisa masuk surganya Allah nanti, insya Allah Ta'ala, itu dengan rahmat Allah. Bukan karena amal ibadah kita. Amal ibadah kita memang ada apa-apanya itu dengan surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi SAW sendiri mengatakan bahwa sekelas beliau aja masuk surga karena rahmat Allah. Dan kita sama-sama tahu, di antara besarnya rahmat Allah, seorang perempuan pelacur ngasih minum seekor anjing bisa masuk surga. Berarti karena apa? Rahmat. Berarti level rahmat ini artinya adalah kasih sayang yang mendalam, yang udah nggak ngelihat aib-aibnya orang ini masalah. Maka rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dia udah sayang, udah nggak mikirin lagi nih suaminya atau pasangannya banyak salah, udah saling memaafkan. Maka itulah rahmah. Sehingga seiring berjalannya rumah tangga, pasti ada ujian-ujian, ada kerikil-kerikil, entah masalah anak, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah tetangga, masalah kerjaan, banyak macam-macam. Tapi kalau udah ada yang namanya rahmah, saling memaafkan dan saling pengertian. Sehingga ini yang dimaksud di Ar-Rum 21, sakinah mawaddah warahmah, ini tiga hal ini bisa tercapai. Pada hari ini rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah di pertemuan berikutnya kita ngebahas tentang makna pernikahan yang libas ya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Pakaian laki-laki menjadi pakaian perempuan, perempuan menjadi pakaian laki-laki. Bagaimana hakikat pakaian dalam masalah rumah tangga. Kemudian juga intinya pakaian adalah saling menutupi aib, bukan saling membongkar aib. Bukan kalau ada masalah langsung bikin status, semua sekomplek tahu, oh ini mah aya masalah yang salakina. Kenapa bikin status? Kenapa? Intinya rumah tangga adalah saling menutupi aib. Kenapa? Hakikatnya adalah pakaian tadi. Nanti insya Allah akan kita bahas bagaimana tafsir para ulama dan
Ternyata setiap lafaz nikah dalam Al-Quran semuanya artinya akad nikah. Bagaimana? Apakah ada lafaz nikah dalam Al-Quran memiliki makna lain? Apakah ada yang bermakna hubungan suami istri? Insya Allah nanti akan kita bahas. Kemudian juga kita akan membahas insya Allah di pertemuan berikutnya tentang konsep al-ba'ah tadi. Standar minimal seorang ini dibilang mampu buat nikah. Oh, orang ini mampu. Terutama dalam mazhab Syafi'i. Kapan sih orang ini bisa dibilang dia mampu untuk nikah? Mampu secara finansial, harus punya rumah dulu, harus punya kendaraan dulu. Apa sih yang dikatakan standar minimal orang ini mampu? Bagaimana dengan maharnya? Besaran maharnya itu seperti apa? Boleh nggak sih seorang bapak dari anak perempuan menentukan mahar? Ya kalau di Saudi bahkan ada syekhul qabilah, ya setiap kabilah itu ada syekhnya, ada apa namanya? Ada ketua kabilahnya, ketua kabilahnya. Dan mereka punya hak untuk menentukan mahar minimal, mahar maksimal untuk kabilahnya. Boleh nggak ya sih yang seperti ini? Nanti insya Allah tentunya ada pembahasannya terkait hal ini dan juga kaitannya dengan al-ba'ah tadi, kemampuan. Karena pantas nggak sih kalau misalkan si perempuan kakaknya dapat mahar 50 gram, anak pertama, anak kedua sama kurang lebih 50-60 gram, anak ketiga mau dikasih mahar 10 gram, boleh apa enggak? Ada pembahasannya secara syariat. Makanya penting kufu dalam masalah nikah, selevel dalam masalah nikah itu bukan main-main. Selevel dalam masalah nasab, selevel dalam masalah harta, selevel dalam masalah pendidikan, selevel dalam masalah latar belakang keluarga. Ini bukan berarti Islam itu mengkotak-kotakan manusia seperti Hindu ya, ada kasta-kasta, enggak. Tapi tentunya ada tujuannya bagaimana si rumah tangga ini termasuk dua keluarga ini bakal akur. Karena kalau terlalu jomplang bakal susah ketemunya, bakal banyak konflik. Dan ini diatur dalam syariat. Kemudian juga nanti insya Allah akan kita bahas dalam kitab Matan Abi Syuja tentang 7 kondisi seorang laki-laki melihat perempuan. Ada yang menjadi mubah, ada yang menjadi halal, ada yang menjadi haram. Melihat untuk dinikahi, batasannya apa aja. Kalau nazar cuman wajah telapak tangan, apa boleh nggak sih? Kalau nazar itu dilepas jilbabnya, penasaran pengen lihat rambutnya keriting apa enggak? Penasaran pengen ngelihat betisnya mulus apa rorombehun misalkan, ya boleh apa enggak? Bagaimana pandangan ulama madhab Syafi'i dan madhab lainnya? Insya Allah nanti akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya biidznillah ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan karena sudah masuk waktu qomah isya. Tentunya yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya pribadi dan dari syaitan. Saya mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Karena waktunya terbatas, kalau ada pertanyaan ahlan wa sahlan, tapi ba'da salat aja ya, secara pribadi aja biidznillah ta'ala. Itu saja, kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.